Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 kelas BDE akan mempresentasikan pemaparan materi pada kali ini, yaitu mengenai blended learning. Adapun materi pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian blended learning, yang kedua prinsip blended learning, yang ketiga karakteristik blended learning, yang keempat manfaat blended learning, yang keenam langkah-langkah penerapan dari blended learning, yang keenam yaitu contoh penerapannya, dan yang terakhir yaitu kekurangan dan kelebihan dari blended learning. Namun sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, saya Joyjuita Borustorus dengan NIM 2213011027 dari kelas 3B. Dan rekan saya yaitu Igusti Sri Agung Indira Gani Jayaningrat dengan NIM 2213011065 dari kelas 3D. Dan yang terakhir yaitu Dea Putri Azara dengan NIM 2213011091 dari kelas 3E. Dan untuk pembahasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Indi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi pengertian blended learning. Blended learning adalah sebuah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara menggabungkan, mencampurkan, mengkombinasikan sistem pendidikan konvensional dengan sistem pendidikan berbasis digital. Meskipun sering disamakan dengan sistem pembelajaran online penuh, namun metode blended learning tidak semua aktivitas belajar mengajar dilakukan secara online. Metode blended learning adalah bentuk penyempurnaan dari sistem e-learning, di mana dengan menggunakan metode ini, pembelajaran dilakukan dengan dua arah. Blended learning merupakan penggabungan dua model pembelajaran yang terpisah, pembelajaran tradisional dengan pembelajaran yang berbasis teknologi komputer. Dengan penekanan yang digunakan dalam pengertian di atas, yaitu mengarah pada teknologi komputer saat ini. Dan teknologi komputer yang dimaksud di sini adalah teknologi internet. Pembelajaran dengan menggunakan blended learning dirasa lebih efektif jika dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya menggunakan metode konvensional saja maupun sebaliknya. Karena blended learning lebih menekankan kepada penggabungan metode konvensional atau face-to-face dengan metode online. Maka dari itu, kesiapan keduanya adalah kunci utama keberhasilan dan kelancaran jalannya pembelajaran daring. Materi selanjutnya yaitu prinsip blended learning. Dalam penerapan metode blended learning ini, sekolah harus menekankan 4 prinsip pembelajaran blended learning kepada seluruh tenaga didiknya. 4 prinsip tersebut adalah yang pertama, keterlibatan siswa harus bersifat sukarela. Siswa harus terlibat dalam pembelajaran secara sukarela dan bukan karena dipaksa demi mendapatkan nilai bagus atau keuntungan lainnya. Yang kedua yaitu fleksibilitas, bukan standarisasi. Standarisasi memang merupakan hal yang penting di dunia pendidikan. Namun fleksibilitas pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa tidak kalah penting. Dalam menyusun strategi pembelajaran blended learning, sekolah harus bisa menyusun desain pembelajaran yang mengakomodir kapasitas masing-masing individu siswa. Yang ketiga yaitu motivasi yang tidak berdasarkan pada rasa takut hukuman, di mana di masa lalu tentunya kita sering mendengar guru atau orang tua memberi motivasi kepada anaknya dengan cara memberikan hukuman. Pendekatan motivasi seperti ini tidak seharusnya dilakukan lagi di metode blended learning. Yang terakhir yaitu belajar adalah aktivitas sosial dengan dampak hingga level individu. Hal ini dalam artian bahwa penerapan teknologi dalam blended learning tidak seharusnya mencegah siswa untuk berinteraksi dengan guru atau siswa lainnya. Materi selanjutnya yaitu karakteristik blended learning. Karakteristik dari blended learning ini sendiri yaitu pencampuran model pembelajaran yang konvensional dengan belajar secara online. Penerapan blended learning terlebih dahulu harus ada pertimbangan tentang sebuah karakteristik dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Aktivitas pembelajaran yang tentu saja relevan serta memilih dan menentukan aktivitas mana yang relevan dengan konvensional dan aktivitas mana yang relevan untuk online learning. Dengan begitu, karakteristik dari blended learning yaitu sebagai berikut menurut Muhammad Nadif 2015. Yang pertama yaitu pembelajaran yang menggabungkan antara berbagai cara penyampaian, gaya pengajaran, model pembelajaran, serta bisa mengakses berbagai macam media berbasis teknologi yang beragam. Penggabungan antara model pembelajaran yang konvensional dengan metode media belajar secara online bukanlah hal yang baru kita kenali. Yang menjadi dasar utama yaitu perangkat pembelajaran konvensional yang digunakan yaitu e-learning.
E-learning merupakan sebuah metode pembelajaran yang berfungsi untuk pelengkap dari metode pembelajaran yang konvensional dan lebih banyak memberikan pengalaman bersifat afektif bagi seorang pelajar. Yang kedua, sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau bisa disebut face to face. Belajar mandiri dan belajar mandiri melalui via online. Pembelajaran blended learning juga dapat menggabungkan pembelajaran tatap muka atau face to face dengan pembelajaran yang berbasis komputer. Artinya pembelajaran dengan pendekatan teknologi pembelajaran dengan kombinasi sumber-sumber belajar tatap muka dengan pengajar maupun secara virtual. Tujuan utama pembelajaran blended learning adalah memberikan kesempatan bagi berbagai karakteristik pembelajar agar terjadi belajar mandiri, berkelanjutan, dan berkembang sepanjang hayat sehingga belajar akan menjadi lebih efektif, lebih efisien, dan lebih menarik. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaiannya, cara mengajarnya, dan gaya pembelajarannya. Blended learning juga dapat membuat peserta didik lebih termotivasi dalam usaha melakukan pembelajaran mandiri. Hal ini terlihat oleh banyaknya peserta didik yang mau online dalam sebuah pembelajaran. Di sini juga siswa bertanya dalam suatu forum diskusi dengan guru maupun dengan siswa lainnya. Selain forum diskusi, peserta didik menggunakan media sebagai wahana untuk bertanya, bertukar informasi dengan peserta didik lainnya. Yang keempat yaitu guru dan orang tua dalam seorang pembelajar memiliki peran yang sama pentingnya. Guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur blended learning. Di dalam penerapan blended learning diperlukan unsur-unsur pendukungnya. Terdapat 6 unsur yang harus terpenuhi dalam blended learning sebagai berikut. Yang pertama yaitu tatap muka, di mana pembelajaran secara tatap muka atau face to face sudah dilakukan sejak lama sebelum ditemukannya teknologi cetak, audio, visual, dan komputer. Di dalam prosesnya, pembelajaran tatap muka memanfaatkan apa yang dimiliki guru sebagai sumber belajar utama. Yang kedua yaitu belajar mandiri, di mana di dalam pelajaran blended learning akan terdapat banyak sumber belajar yang dapat diakses oleh peserta didik. Sumber belajar tidak terbatas pada apa yang dimiliki guru maupun perpustakaan sekolah saja, akan tetapi juga internet dan tidak terbatas ruang dan waktu. Yang ketiga yaitu aplikasi. Aplikasi model blended learning dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis masalah. Peserta didik akan diajak secara aktif untuk mendefinisikan masalah, mencari berbagai alternatif pemecahannya, serta melacak konsep, prinsip, dan prosedur yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keempat yaitu tutorial. Guru berperan sebagai tutor yang membimbing peserta didik dalam belajar. Peserta didik diharapkan aktif untuk menyampaikan masalah yang dihadapi. Meskipun peran aplikasi teknologi dalam blended learning dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam belajar, peran guru masih diperlukan sebagai tutor. Yang kelima yaitu kerjasama. Keterampilan kerjasama atau kolaborasi menjadi bagian penting dalam penerapan blended learning. Bentuk kerjasama dalam blended learning ini tentu berbeda dengan pembelajaran tatap muka konvensional, di mana semua peserta didik belajar dalam kelas yang sama di bawah pemantauan guru. Yang terakhir yaitu evaluasi, di mana evaluasi dalam blended learning didasarkan pada proses dan hasil yang dapat dilakukan penilaian portofolio. Penilaian model blended learning juga perlu melibatkan tidak hanya otoritas guru, tetapi juga penilaian diri oleh peserta didik. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Materi selanjutnya adalah manfaat blended learning. Yang pertama ada fleksibel. Dengan menerapkan blended learning, memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan preferensi mereka sendiri. Mereka dapat mengakses materi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua ada meningkatkan interaksi dan keterlibatan siswa. Dengan menerapkan blended learning yang menggunakan teknologi, siswa menjadi lebih mudah untuk berinteraksi secara struktural dengan sesama siswa melalui platform pembelajaran online. Hal ini juga mempengaruhi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada meningkatkan keterampilan teknologi. Dalam era digital, keterampilan teknologi menjadi penting. Blended learning memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan teknologi seperti penggunaan platform pembelajaran online dan berinteraksi dengan berbagai alat dan aplikasi digital. Yang keempat ada efisiensi waktu dan biaya.
Dengan menerapkan blended learning, siswa dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan karena sebagian besar materi pembelajaran dapat diakses secara online. Siswa tidak perlu hadir di kelas fisik setiap hari yang dapat mengurangi biaya transportasi dan akomodasi. Selain itu, instruktur juga dapat menghemat waktu dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan sumber daya online yang sudah tersedia. Yang kelima ada meningkatkan kreativitas dan mandiri. Dalam menerapkan blended learning, siswa memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi materi pembelajaran secara mandiri. Mereka dapat menggunakan berbagai platform pembelajaran, berdiskusi dengan teman, dan dapat mengembangkan ide kreativitasnya dalam mempresentasikan hasil pembelajaran. Yang keenam ada meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring, blended learning dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Siswa dapat memperoleh materi pembelajaran secara mendalam melalui interaksi secara langsung dengan instruktur, sementara juga memiliki fleksibilitas dalam mengakses materi tambahan secara online. Yang terakhir, yang ketujuh, adalah meningkatkan motivasi belajar. Dengan variasi metode pembelajaran yang digunakan dalam blended learning, peserta didik dapat merasa lebih terlibat dan termotivasi dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan minat dan keinginan mereka untuk belajar lebih lanjut. Baik, materi selanjutnya adalah langkah-langkah penerapan. Nockman mengemukakan tahapan pembelajaran ataupun sintaks pada blended learning yang mencakup 8 tahapan, yakni pertama ada prepare me atau persiapan. Memperkenalkan tujuan pembelajaran kepada siswa bagaimana belajar melalui program online. Yang kedua ada tell me atau presentasi. Menjelaskan pola pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Yang ketiga ada show me atau demonstrasi. Membimbing siswa untuk dapat menggunakan portal e-learning yang telah dibuat. Yang keempat ada let me atau latihan atau praktek. Memberikan kesempatan kepada siswa mempraktekkan menggunakan portal e-learning pada pembelajaran online. Yang kelima ada check me atau evaluasi. Menilai hasil ringkasan materi pembelajaran yang dipresentasikan di kelas berdasarkan hasil pencarian dari sumber belajar online maupun offline. Yang keenam ada support me atau dukungan atau bantuan. Membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi presentasi. Yang ketujuh ada coach me atau saling melatih. Melatih siswa yang sudah memahami materi pembelajaran untuk mengajari temannya yang berada dalam satu kelompok diskusi atau pembelajaran tutor sebaya. Yang kedelapan ada connect me atau kolaborasi atau bergabung dalam kelompok. Membimbing siswa mengerjakan lembar kerja siswa secara berkelompok. Selanjutnya, sintak atau tahapan aktivitas pembelajaran blended learning menurut Marlina yaitu pertama, pembelajaran diawali dengan tatap muka atau seluruhnya daring. Yang kedua, memberi instruksi kepada siswa agar mengeksplorasi informasi dari beragam sumber belajar di internet. Yang ketiga, ada siswa dapat mengerti serta menerapkan, mengomunikasikan ilmunya lalu membuat simpulan suatu gagasan atas sumber yang telah mereka temukan dengan menggunakan teknologi internet. Nah, berdasarkan beberapa pendapat para ahli, peneliti dapat menyimpulkan beberapa langkah dalam model pembelajaran blended learning. Antara lain, yang pertama ada dengan cara ini, siswa dapat menggunakan dua model sistem pembelajaran baik melalui tatap muka, juga secara daring yang menggunakan video conference. Yang kedua, sebelum memulai pembelajaran, siswa diminta mempelajari materi yang akan diajarkan guru. Materi bisa berupa modul ataupun video pembelajaran yang sebelumnya sudah dikirimkan melalui grup WhatsApp ataupun Google Classroom. Yang ketiga ada proses pembelajaran dilakukan melalui Google Meet atau Zoom, di mana pada saat mengawali pembelajaran, guru melakukan absensi dan menyampaikan tujuan pembelajaran materi tersebut, dan pada inti pelajaran, guru tinggal menyampaikan poin-poin penting materi yang dibahas. Yang keempat ada guru dan siswa dapat berinteraksi langsung baik bertanya maupun berdiskusi mengenai materi yang dibahas.
Yang kelima, siswa mampu mengomunikasikan serta menarik kesimpulan atas ilmu yang sudah dipahami. Dan yang terakhir, yang keenam adalah guru mengevaluasi hasil pemahaman siswa melalui tes lisan maupun tes tulis. Baik, sekian dari penjelasan saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Joy. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan dari blended learning. Salah satu contoh penerapan blended learning yaitu saat siswa belajar menggunakan dua pendekatan sekaligus. Artinya siswa menggunakan dua metode sistem belajar secara daring dan juga secara tatap muka melalui video conference. Dalam metode pembelajaran ini, siswa diminta mempelajari materi yang akan diajarkan oleh gurunya. Materi tersebut bisa berupa modul atau video pembelajaran yang akan diberikan oleh guru sebelum kelas Zoom atau Meet dimulai. Jadi saat Zoom atau Google Meet berlangsung, guru tinggal menyampaikan poin penting pembelajaran dan selanjutnya guru berinteraksi langsung dengan siswa melalui video conference tersebut. Siswa bisa berinteraksi baik, bertanya maupun berdiskusi mengenai materi yang akan dibahas. Jadi meskipun siswa dan guru tidak melakukan pembelajaran tatap muka, kedua pihak masih bisa berinteraksi layaknya saat di sekolah. Sedangkan siswa yang tidak dapat mengikuti Zoom atau Meet bisa melihat rekaman yang dibagikan oleh gurunya. Jadi siswa yang lainnya tidak akan ketinggalan pelajaran dengan teman lainnya juga dikarenakan saat Zoom atau Meet berhalangan hadir. Rekaman tersebut bisa disetting berulang-ulang sampai siswa benar-benar memahami materi yang akan diberikan oleh gurunya. Materi selanjutnya itu mengenai kelebihan blended learning. Kelebihan dari blended learning itu yang pertama, blended learning memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri dan mengatur waktu mereka sendiri. Mereka dapat mengakses materi pembelajaran online kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kelebihan yang kedua itu melalui kombinasi pembelajaran online dan tatap muka, peserta didik dapat mengalami interaksi langsung dengan pendidik dan sesama peserta didik dalam sesi tatap muka, sementara juga mendapatkan fleksibilitas dan aksesibilitas melalui pembelajaran online. Kelebihan yang ketiga itu blended learning menyediakan beragam sumber daya pembelajaran online seperti video pembelajaran, modul interaktif, dan forum diskusi yang memperkaya pengalaman si peserta didik tersebut. Peserta didik dapat belajar melalui berbagai metode dan gaya pembelajaran yang berbeda. Kelebihan yang keempat yaitu mendorong kolaborasi dan interaksi antara peserta didik melalui platform pembelajaran digital. Ini memungkinkan diskusi, kerja kelompok, dan berbagai ide yang lebih mudah. Dan kelebihan yang terakhir yaitu memberikan kesempatan untuk membangun keterampilan teknologi yang penting di era digital saat ini. Penggunaan teknologi dalam blended learning memperkenalkan mereka pada alat-alat platform yang relevan untuk pembelajaran di masa depan. Materi selanjutnya yaitu mengenai kekurangan dari blended learning. Kekurangannya itu yang pertama, blended learning membutuhkan akses yang stabil dan handal ke perangkat komputer dan koneksi internet. Ini bisa menjadi hambatan bagi peserta didik yang tidak memiliki akses yang memadai atau terbatas ke teknologi. Kekurangan yang kedua itu memerlukan literasi digital yang cukup untuk dapat mengoperasikan alat-alat teknologi dan memanfaatkan platform pembelajaran digital dengan baik. Apabila literasi digital rendah, peserta didik mungkin mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran online. Kekurangan yang ketiga yaitu memerlukan kemampuan peserta didik untuk mengelola waktu dengan baik. Jika tidak terorganisir dengan baik, peserta didik mungkin menghadapi kesulitan dalam menyeimbangi waktu antara pembelajaran online dan tatap muka. Kekurangan yang keempat yaitu dalam pembelajaran online, pendidik mungkin memiliki sedikit kontrol langsung terhadap peserta didik. Ini bisa mempersulit pengawasan dan pemantauan peserta didik dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dan kekurangan yang terakhir yaitu meskipun blended learning menggabungkan interaksi online dan tatap muka, interaksi langsung mungkin tetap terbatas dalam sesi tatap muka yang terbatas. Hal ini bisa mempengaruhi kemampuan peserta didik untuk berinteraksi secara langsung dengan pendidik dan ataupun sesama peserta didik lainnya. Sekian materi yang akan saya sampaikan dan berakhir pula lah
pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 14. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.